Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alan Maida, Manajemen A, semester 3, NIM 24MJ010. Saya akan mempresentasikan materi manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai struktur organisasi, perencanaan kebutuhan karyawan, hingga metode penelitian kinerja. Di slide ini bisa kita lihat struktur organisasi dalam perusahaan. Paling atas ada pimpinan sebagai pengambil keputusan utama. Lalu di bawahnya terdapat beberapa manajer. Yang pertama, manajer operasional, pemasaran, dan keuangan, yang masing-masing membawahi tim atau divisi tertentu seperti produksi, penjualan, dan akuntansi. Struktur seperti ini membantu perusahaan berjalan lebih tertata dan setiap bagian mengetahui tanggung jawabnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tugas dari setiap posisi. Pimpinan berperan mengawasi keseluruhan jalannya perusahaan dan memastikan semua sesuai rencana. Yang kedua, manajer operasional mengurus operasional harian agar semua berjalan lancar. Manajer pemasaran fokus membuat strategi untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Manajer keuangan memastikan keuangan digunakan secara efisien. Tim produksi bertanggung jawab atas proses pembuatan produk sesuai standar. Tim penjualan berhadapan langsung dengan pelanggan untuk mencapai target penjualan. Tim akuntansi mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Di bagian ini saya menjelaskan kebutuhan perusahaan akan karyawan baru di bidang promosi sebanyak 2 orang. Kenapa dibutuhkan? Karena tenaga promosi yang fokus pada pemasaran, jangkauan pemasaran tidak akan luas, produk sulit dikenal, dan penjualan tidak optimal. Selanjutnya, perusahaan menetapkan spesifikasi pekerjaan dan syarat lamaran, mulai dari pendidikan minimal, usia, kesehatan, hingga pengalaman kerja. Lampiran dokumen seperti ijazah, KTP, SKCK, surat sehat, CV, pas foto, dan surat lamaran juga diperlukan untuk memastikan pelamar memenuhi standar administrasi perusahaan. Di bagian ini terdapat simulasi percakapan antara pemberi kerja dan pegawai baru. Tujuannya untuk menjelaskan aspek-aspek penting yang harus dipahami oleh pegawai, seperti penghasilan, berapa gaji, tunjangan, dan bagaimana sistem bonus, jam kerja, waktu maksud, istirahat, dan toleransi keterlambatan. Hak cuti, pegawai berhak atas cuti tahunan dan cara pengajuannya. Fasilitas seperti seragam, makan siang, dan BPJS Kesehatan. Pendidikan dan pelatihan, ada pelatihan rutin agar pegawai bisa berkembang. Pensiun, pegawai yang bekerja cukup lama akan mendapat jaminan pensiun. Semua aspek ini penting karena dari sisi perusahaan membantu menjaga produktivitas dan kedisiplinan. Sementara dari sisi pegawai memberi rasa aman, nyaman, dan jelas dalam bekerja. Selanjutnya, saya menampilkan contoh penilaian kinerja menggunakan 2 metode, yaitu rating scale dan penilaian memberi nilai berdasarkan skala tertentu untuk beberapa aspek kinerja. Checklist penilai hanya mencentang apakah perilaku atau kinerja tertentu muncul atau tidak. Contoh di sini saya menilai karyawan bernama Novia Rihadatul Aisyah di bagian promosi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur organisasi, kebutuhan karyawan, dan penilaian kinerja dalam sebuah perusahaan. Sekian dan terima kasih.